Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melihat hasil dari absensi siswa, kemudian direkap dan di-download ke Microsoft Excel dari Classroom gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di Classroom sudah membuat absen menggunakan Google Form, nah selanjutnya kita akan lihat bagaimana hasil absen dari siswa. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin saya sudah membuat absen di Google Form. Nah, ini yang kemarin saya buat di tutorial sebelumnya. Nah, ini sudah ada responden ya, 10 orang. Nih di yang kemarin. Nah, bisa dilihat lagi ya untuk mengingat gitu ya. Kemarin ini udah saya buat. Ya, yang kemarin saya buat. Nah, sekarang kemarin sudah siswanya udah ada yang absen. Nah, kemudian saya mau melihat hasil absennya. Jadi ada berapa siswa yang absen. Nah, cara untuk melihatnya bisa langsung ke Google Classroom. Jadi kita langsung buka aja Classroom. Nah, tentunya kita di Classroom di sini kita buka kelas yang sebelumnya diminta untuk absen gitu. Nah, kebetulan di hari Sabtu kemarin saya mengajar di kelas 11 TKJ 2. Nah, kebetulan ini absen 2 kali ya. Yang satu buat yang pembelajaran, kemudian yang satu hanya untuk contoh aja. Nah, saya buka nih absen yang contoh. Nah, linknya yang ini yang di tutorial sebelumnya, linknya yang ini. Nah, jadi ketika dibuka nanti tampilan siswa ini seperti ini. Nama siswa. Nah, nama siswa ini untuk semua siswa, bisa buat satu kelas, bisa bahkan ibarat satu jurusan. Misalkan di sini kelas 10 TKJ itu ada 3 11 TKJ 2, 1, 3. Nah, ini bisa digunakan untuk 3 kelas. Jadi bukan untuk satu siswa, hanya satu siswa aja, tapi untuk keseluruhan. Itu buat kelas 11 semua bisa digunakan. Itu ya. Jadi diisi ini siswa itu buat semua gitu. Jadi bukan buat individu, atau bisa digunakan juga untuk beberapa mata pelajaran. Nah, tapi kalau siswa itu ada pengaturannya. Untuk siswa itu ada yang bisa hanya sekali, ada bisa absen berkali-kali. Jadi absen ini bisa dibuatnya misalkan hanya untuk pertemuan tanggal 25 gitu. Atau mau digunakan juga dengan ke pertemuan tanggal berikutnya gitu, bisa untuk 1 bulan misalnya. Nah, jadi kita harus lihat dulu settingannya. Nah, ini settingannya. Nah, di settingannya kita lihat di setelannya. Jadi kita klik yang garis 3 nih. Nah, kemudian pilih setelan. Nah, di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Nah, kalau batasi ke 1 tanggapan berarti siswa itu dalam satu form ini hanya sekali bisa absennya. Itu. Jadi misalkan di hari Sabtu tanggal 25. Jadi hanya hari itu aja per siswa. Itu. Jadi di hari berikutnya tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau misalkan mau digunakan untuk 1 semester atau 1 bulan nih, 4 kali pertemuan, berarti ininya jangan dibatasi. Jadi batasi ke 1 tanggapannya, jangan checklist. Jadi ini bisa digunakan terus. Nah, tapi kelemahannya
nanti kita agak kesulitan mengontrol siswa itu, ibaratnya berapa kali gitu, ibaratnya melihat siswa itu bisa pas sekali absen itu bisa berkali-kali gitu aja. Jadi kelemahannya kalau tidak dibatasi, jadi siswa itu bisa ketika kita kasih absen, nah misalkan dia masih penasaran absen lagi, jadi sekali kirim tuh, satu kali pertemuan dia bisa mengirim absen lebih dari satu kali di situ. Jadi kekurangannya kalau kita tidak dibatasi, jadi siswa itu bisa berkali-kali gitu. Jadi kita terkadang bingung gitu nentuinnya, jadi nambah kerjaan lagi, harus disortir gitu. Tapi kalau dibatasi berarti hanya satu kali pertemuan itu ya. Itu tergantung Bapak Ibu gitu ya, mau menggunakan dibatasi hanya sekali jawab atau mau lebih dari satu kali gitu. Cuma resikonya kalau lebih dari satu kali ya, kita harus rekapnya benar-benar diperhatikan. Bisa jadi double, tapi bisa dilihat dari tanggal absennya itu, tanggalnya bisa dilihat. Nah kemudian kalau untuk melihat absennya, hasil absen, nah berarti di sini kan ada pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu berarti ini yang dipertanyakan ke siswa. Nah kemudian di sini ada respon. Nah kalau respon itu tanggapan dari siswa gitu. Respon itu jawaban. Berarti di sini ada 10 orang yang menjawab respon. Nah kemudian bagaimana caranya supaya jadi Microsoft Excel gitu ya, supaya jadi Microsoft Excel gitu kan. Di sini belum Excel kan ibaratnya. Nah supaya kita bisa melihat jawabannya, berarti pilih respon. Nah kemudian pilih yang warna hijau itu spreadsheet ya, logo spreadsheet, diklik. Nah kemudian di sini ada pilihan buat gitu, buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah di sini kita tentukan mau menggunakan email yang mana untuk membukanya. Nah saya membukanya dengan email yang menggunakan untuk Google Classroom. Untuk Google Classroom yaitu Bangsa Akrab, saya pilih oke. Nah di sini untuk absennya itu muncul di sini ya, atau ini datanya masih kurang ya. Coba lihat absen yang lain, jawabannya belum terlihat jelas. Nah coba saya lihat absen yang sebelumnya. Nah di sini saya mungkin yang tadi anak belum paham ya cara mengisinya, karena yang tadi ada di checklist gitu ya, ada di pilih checkboxnya, jadi anak belum paham. Coba kita lihat absen yang ini. Nah, kita lihat responnya di sini ada 7 orang. Nah, di sini kalau ini anak udah ngerti cara mengisinya. Nama di sini nih udah terisi. Jadi hanya 2 saya ini yang ini. Anak ngerti gitu, hanya 2 nama Manis. Kalau yang saya buat kemarin itu mungkin terlalu banyak pilihan jadi masih bingung. Nah, kalau yang ini, yang 2 ini anak udah bisa gitu, udah ngerti. Nah, untuk melihatnya di Microsoft Excel, pilih klik spreadsheet. Nah, pilih ibaratnya email yang digunakan untuk Classroom. Kalau udah klik oke.
Nah, di sini udah ada misalnya tanggalnya. Kemarin tanggal 25 bulan 7, kemudian jamnya ada jam 8 gitu ya. Waktunya, jamnya ada, jam berapa di absen. Nah, kemudian namanya juga ada di sini udah muncul. Jadi, nah kemudian NIS-nya udah diisi juga gitu ya. Ini pertanyaan yang untuk absen ya. Nah, kemudian bagaimana supaya menjadi Excel? Nah, untuk menjadikan Excel, nah kita klik titik 3, titik 3. Nah, kemudian di sini pilih bagikan. Nah, kemudian di sini karena kita akan mengirim gitu kan menjadi Excel, gitu kirim salinannya, pilih menu kirim, kirim salinan. Nah, di sini pilihannya ada Excel, PDF dan lain-lain ya. Karena kita akan Excel, berarti dipilihnya yang Excel. Kalau udah pilih OK. Nah, di sini kita akan tentukan mau dikirimnya ke mana, ke Google Drive gitu atau ke aplikasi lain gitu ya. Nah, apabila ingin absennya itu buat laporan ke kurikulum atau ke sekolah, nah kita simpan terlebih dahulu ke WhatsApp biar lebih mudah mencarinya. Nah, kemudian cari gitu mau ke siapa. Nah, ini filenya udah berbentuk Excel itu. Jadi bisa dibuka menggunakan Excel, atau kalau di handphone bisa WPS atau spreadsheet ya. Tapi kalau di ya sejenisnya, aplikasi sejenisnya. Tapi kalau misalkan ingin buka di laptop, tentunya bisa dibuka dulu ibaratnya WhatsApp web di laptop. Nah, kemudian nanti tinggal di download aja filenya. Nah, jadi begitu caranya untuk nah ini kalau di Excelnya ya. Kalau di WPS gitu ya, kita bisa merapikan lagi untuk membuat laporan ke pihak sekolah. Mungkin sampai di sini tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.